dilarang untuk melawan tentara sekutu. Penghinaan itu saya tidak terima oleh kita memiliki izah. Tidak terima bahwasanya kaum muslimin ditindas dengan sedemikian rupa oleh mereka tentara sekutu yang merasa memiliki bangsa ini. Oleh karena itulah terjadilah di sore harinya di tanggal 30 Oktober 1945 meledaklah granat di sebuah mobil Jenderal Malabi dan tewaslah Malabi di tengah jalan. Dan kita ketahui sejarah kemudian singkatnya mereka mengutil mantul semua penduduk Surabaya dan disambut dengan seruan jihad oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia yang ada di sekitar Surabaya. Meletuslah perang dan berguguranlah para syuhada. Tentu saja ini tidak lain adalah panggilan dari jihad dari tiap hati kaum muslimin, adalah panggilan jiwa, panggilan keimanan yang membuat mereka berani untuk maju ke depan. Ada 3 sifat yang baiknya sama-sama kita tiru dari pahlawan ini, yang dengan ini insya Allah kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tegar, menjadi jiwa-jiwa yang dihargai, menjadi jiwa-jiwa yang menang, bahkan menjadi jiwa-jiwa yang akan bisa menghadapi bangsa-bangsa yang berusaha untuk menindas bangsa kita. Yang pertama, para pahlawan itu adalah memiliki jiwa istiqomah, jiwa kokoh, jiwa kuat. Mereka senantiasa kuat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan, prinsip-prinsip kebenaran, dan prinsip-prinsip untuk membela tanah air. Ketegaran ini yang dicontohkan oleh para pahlawan ini tentu saja tidak lepas dari firman Allah dari surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Inilah yang menguatkan jiwa-jiwa para pemuda bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga mereka kemudian rela untuk membela prinsip kebenaran, untuk rela membela tanah airnya demi kemenangan atau demi syahid di jalan Allah. Masyaallah muslim rahimahullah, sudah rahimahullah. Tentu saja tidak sekedar istiqomah, tidak sekedar keteguhan jiwa yang mereka miliki. Yang kedua adalah para pahlawan kita yang telah berperang tersebut, yang telah syahid tersebut, yang namanya mungkin kita tidak tahu satu persatu. Mereka juga memiliki sifat kedua, as-saja'ah, keberanian. Di dalam hati mereka, ketika Allah memanggil, ketika jihad memanggil, ketika seruan kebenaran memanggil, maka mereka bersegera untuk datang. Semua pemuda di atas 15 tahun tidak ada yang tertinggal, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di sekitar Surabaya, tidak hanya di Jawa Timur, tapi semua pemuda yang terpanggil jiwa keimanannya dari berbagai wilayah, bahkan dari Semarang, dari Yogyakarta, dari Jakarta mereka datang untuk membela bangsa ini di Surabaya. Kekuatan inilah, keberanian inilah yang akhirnya ditakuti oleh musuh-musuh, oleh sekutu, sehingga pada pertempuran hari kedua, pada tanggal 12 November 45, Jenderal Mansell, Jenderal kedua Inggris yang memimpin pertempuran, tewas di medan laga. Dan itulah yang kemudian mempas semangat berjuang Indonesia terus untuk melawan, meskipun mereka dibombardir dari laut, dari udara, dan dari darat oleh kekuatan yang begitu besar, oleh pemenang perang dunia kedua, Inggris dan sekutu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran 139, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan keyakinan keimanannya, maka dia akan memunculkan keberanian yang tiada tara. Itulah dua sifat yang dimiliki oleh para pahlawan yang telah gugur dahulu kita. Yang pertama, sifat istiqamah. Yang kedua, sifat as-saja'ah, keberanian. Dan yang ketiga adalah as-sabr, kesabaran. Apabila kita baca sejarah, betapa beratnya medan pertempuran, betapa beratnya yang mereka miliki. Mereka kadang berperang hanya dengan baju yang berada di badan mereka,
hanya dengan bambu runcing yang berhasil mereka dapatkan dari hutan-hutan atau dari kebun-kebun yang ada. Mereka tidak punya senjata, tapi mereka tetap maju bertempur demi kebenaran. Kesabaran yang mereka lakukan berhari-hari untuk bertahan membuat Allah berikan kemenangan kepada bangsa kita. Akhirnya Inggris kemudian mundur. Mereka mengakui bahwasanya Indonesia bukanlah negara yang kecil, bukanlah negara yang tidak memiliki semangat untuk merdeka, bahwasanya mati lebih baik daripada mereka tidak merdeka. Itulah yang akhirnya dipahami oleh penjajah itu, dan mereka kemudian akhirnya hengkang dari bumi Indonesia. Masalah muslim rahimakumullah, tentunya ketika sifat ini perlu untuk sama-sama kita kuatkan dalam diri kita. Yang pertama, kita kuatkan istiqomah kita untuk tetap dalam kebenaran, tetap dalam kebaikan, tetap berjuang untuk menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, sikap keberanian. Dimanapun berada, ketika ada kemungkaran, maka kita harus mampu mengubahnya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Apabila engkau menemukan kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan ucapanmu. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatimu. Fa'innahu ad'aful iman. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi keberanian kita harus kita pupuk ketika melihat kemungkaran. Yang terbaik adalah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Dan yang terakhir, kesabaran harus senantiasa kita sertakan dalam setiap kegiatan kita, karena sabar menjadi kunci dari kemenangan. Kemenangan tidak bisa serta-merta, kesuksesan tidak bisa serta-merta. Kalian perlu sabar belajar untuk menjadi orang yang sukses. Kalian perlu sabar berikhtiar untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan kita semua harus bersabar untuk bisa nanti masuk ke surga Allah, insya Allah. Kesabaran menjadi kunci segala kemenangan, walaupun dia berat.